Saudara dan saudari, salam sehat untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda tetap berada dalam keadaan sehat di tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Kita sudah tiba pada pekan keempat Paskah, dan bersama Gereja Katolik seluruh dunia, pada pekan keempat Paskah ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Kita mau diajak untuk berdoa bersama bagi panggilan hidup bakti. Marilah kita berdoa bagi Sri Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati agar tetap setia dalam jalan panggilan yang telah mereka pilih. Kita juga berdoa agar terus ada orang muda yang tertarik dan menggabungkan diri dalam cara hidup bakti. Berbicara tentang hidup bakti, saya ingat ada satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan. Saya pun pernah ditanyakan hal ini, yakni terkait tantangan. Apa tantangan hidup sebagai seorang imam? Apa tantangan hidup seorang uskup? Apa tantangan hidup biarawan dan biarawati? Bahkan ada yang terang-terangan bertanya, apakah wanita menjadi tantangan bagi hidup seorang pastor? Ataukah seorang pria, apakah sungguh menjadi tantangan bagi hidup seorang suster? Dan apakah harta, kekayaan materi juga menjadi tantangan hidup bagi uskup, imam, biarawan, dan biarawati? Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat khusus ini, ketika kita merayakan hari Minggu Panggilan, saya hendak mengajak Anda melihat 3 tantangan hidup panggilan. Tentunya berdasarkan bacaan-bacaan hari ini. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Dan kita mulai dari tantangan yang pertama. Tantangan yang pertama adalah selalu bertobat. Saya ingat akan satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang biasanya diungkapkan oleh umat ketika mereka berhadapan dengan uskup, imam, biarawan, biarawati, yakni sendiko dawuh. Maaf kalau lafal saya salah karena saya bukan orang Jawa. Tetapi intinya kalimat ini hendak mengatakan ya saya ikut apa yang dikatakan uskup, saya ikut apa yang dikatakan romo, saya ikut apa yang dikatakan suster, bruder, dan frater. Umat Katolik begitu menghormati para terpanggil sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, sehingga mereka merasa tidak layak untuk membantah omongan orang-orang terpanggil. Saudara dan saudari sadar atau tidak, ini tantangan untuk kami. Kami yang dihormati sebagai orang yang suci, orang yang baik, dan orang yang benar, harusnya tidak menjadi tinggi hati untuk sungguh-sungguh berpikir bahwa kami sudah sangat baik, kami sudah paling benar, dan kami sudah paling suci, dan dengan demikian kami tidak bertobat lagi. Karena pertobatan adalah panggilan seluruh hidup. Selama hidup kita masih harus bertobat. Oleh karena itu, penghormatan yang diberikan oleh umat harusnya terus mendorong kami untuk selalu rendah hati, mengakui bahwa kami bisa salah. Kami juga masih punya kekurangan. Pujian-pujian penghormatan yang diberikan umat harusnya menantang kami untuk selalu introspeksi diri, menilai diri, dan memperbaiki diri. Nah, ini yang saya maksudkan dengan tantangan untuk selalu bertobat. Kami ditantang untuk selalu rendah hati mengakui kesalahan kami, rendah hati mengakui kekurangan kami, selalu mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri, meskipun nyatanya kami selalu dihormati sebagai orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang suci. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah melawan zona nyaman. Dan kalau berbicara soal melawan zona nyaman, maka kiblat kita jelas.
kiblat kita pada Kristus Sang Gembala sejati. Kita melihat bahwa Kristus sebagai gembala yang sejati bahkan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika orang banyak datang hendak mengangkat dia menjadi raja, Yesus memilih menghindar. Bahkan sebaliknya, ketika murid-murid melarang dia kembali ke Yerusalem karena tahu dia akan ditangkap dan dibunuh, Yesus malah dengan gagah masuk kota Yerusalem dan siap untuk disalibkan. Dengan ini Yesus sebagai gembala sejati menunjukkan bahwa hidupnya adalah hidup yang tidak diperuntukkan bagi kesenangan pribadinya, bagi kenyamanan pribadinya, tetapi hidupnya dia persembahkan seluruhnya untuk keselamatan domba-dombanya. Nah, saudara dan saudari, ini juga tantangan bagi kami. Kami ditantang untuk memberi hidup kami secara total bagi pelayanan dan keselamatan domba-domba. Bukannya memberi hidup kami hanya kepada hal-hal yang kami senangi, hobi-hobi kami, memberi waktu hanya untuk melakukan apa yang kami sukai, melayani zona nyaman kami, tetapi sungguh ditantang untuk memberi waktu, perhatian, dan tenaga bagi semua orang yang kami layani. Nah, ini tantangan untuk kami. Dan kalau tadi di awal permenungan saya katakan bahwa orang selalu bertanya, apakah wanita menjadi tantangan bagi hidup seorang pastor, harta menjadi tantangan hidup orang-orang terpanggil, saya kira porsinya ada pada poin ini. Ketika orang-orang terpanggil hidup hanya untuk kesenangannya sendiri, hidup hanya untuk zona nyamannya sendiri, ketika itu lawan jenis dan harta akan menjadi tantangan bagi hidup panggilannya. Sebaliknya, kalau seorang terpanggil selalu berusaha melawan zona nyamannya, ketika itu lawan jenis, harta justru menjadi partner dan sarana dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudari, ini tantangan yang kedua, yakni harus selalu mampu melawan zona nyaman. Tantangan yang ketiga adalah selalu bersama Tuhan. Kami ditantang untuk tidak berjalan sendiri, tetapi selalu berjalan bersama Tuhan, membawa Tuhan dalam seluruh hidup dan pelayanan kami. Konkretnya, kami ditantang untuk mampu membagi waktu dengan baik, sehingga di tengah berbagai tugas pelayanan yang harus kami jalani, kami harus tetap punya waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, serta merayakan Ekaristi. Saya yakin Anda ingat dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Akulah pintu menuju domba. Orang-orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka." Perkataan Yesus ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan seorang gembala adalah pelayanan di dalam dan melalui Tuhan. Apabila dalam pelayanan kami mulai tidak sempat berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci atau merayakan Ekaristi, bisa jadi kami tidak lagi melayani sebagai gembala, tetapi melayani sebagai pencuri. Oleh karena itu, tantangan yang ketiga adalah selalu berjalan bersama Tuhan. Kami harus sungguh mengatur waktu, sehingga di tengah berbagai tugas pelayanan, kami tetap punya waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, serta merayakan Ekaristi. Nah, saudara dan saudari, itu tadi 3 tantangan hidup panggilan. Pertama, selalu bertobat. Kedua, melawan zona nyaman. Dan ketiga, selalu bersama Tuhan. Doakan kami pada hari Minggu panggilan ini, agar kami sungguh-sungguh mampu melawan tantangan-tantangan ini. Agar kami dapat sungguh-sungguh selalu hidup dalam pertobatan, agar kami sungguh selalu mampu melawan zona nyaman,
dan agar kami sungguh selalu mampu hidup bersama Tuhan, sebab dengan melakukan hal-hal itu, kami akan merawat panggilan kami. Selamat Hari Minggu Panggilan, Tuhan memberkati.